Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang sertifikasi halal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nadia Putri Yanuar, Elisa Bila Fitranti, Yuni Eka Pratiwi, dan Dian Permatasari. Berikut adalah penjelasan materi dari kami. Pembahasan pertama adalah mengenai produk halal. Produk halal dalam Islam adalah produk yang tidak hanya sesuai syariat Islam, melainkan juga yang memiliki aspek kebersihan, manfaat, dan juga mudah diterima oleh masyarakat yang peduli dengan kesehatan. Mengkonsumsi produk halal tidak hanya mencakup pada makanan dan minuman saja, namun meliputi sejumlah produk dalam cakupan yang luas, seperti peternakan, fashion, kosmetik, banking, dan industri lainnya. Sebagaimana Islam mengatur kehidupan Muslim agar tetap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, keuangan, kehidupan sosial, dan juga pada aspek mengkonsumsi suatu produk. Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Respon positif terhadap masalah kehalalan, terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik, telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH. Selanjutnya yakni sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa proses produksi dan sistem jaminan halal produk suatu perusahaan memenuhi standar LPPOM MUI. Sendiri, sertifikat halal ini selama 2 tahun. Selama itu harus memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen. Sertifikat halal ini memberikan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang resmi. Ini di Indonesia ini bernama BPOM RI. Berikut ini adalah contoh label dari sertifikat halal yang ada di kemasan produk. Selanjutnya adalah proses sertifikasi halal. Dalam MUI memuat proses sertifikasi halal dan memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan. Yang pertama, spesifikasi dan sertifikasi halal, bahan baku, bahan tambahan dan penolong serta bagan alir proses. Yang ketiga, sertifikasi halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah bagi produk lokal atau sertifikasi halal dari lembaga Islam yang telah diakui MUI bagi produk impor untuk bahan dari hewan dan turunannya. Dan yang ketiga, sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur bahan pelaksanaannya. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Sertifikat halal atas produk dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Secara keseluruhan, proses sertifikasi dan labelisasi halal dilibatkan 3 lembaga, yaitu MUI, BPOM, dan Kementerian Agama. Adalah pengawasan penggunaan sertifikasi halal. Hasil pertemuan ulama 3 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 2009 yang menetapkan fatwa mewajibkan pemerintah mengawasi kehalalan sebuah produk. Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang masalah kauniyah atau hukum dan perundang-undang menegaskan bahwa harus ada pengaturan yang tegas, jelas, dan efektif mengenai pengawasan kehalalan produk, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 sistem pengawasan, yakni pertama, sistem pengawasan preventif. Sistem pengawasan ini dilakukan secara dini terhadap produk pangan halal, antara lain berupa kegiatan pendaftaran. Dengan mengoptimalkan sistem preventif, penyelewangan sertifikasi halal dapat diminimalisir sejak dini, sehingga harapannya potensi lembaga penegak hukum dapat berjalan secara maksimal, efektif, dan efisien. Sistem pengawasan khusus ini maksudnya adalah pengawasan aktif terhadap kasus pangan, obat-obatan, dan kosmetik
etika halal yang dapat mengakibatkan dampak yang luas, yaitu tidak saja dalam segi kesehatan tetapi juga dalam segi sosial dan ekonomi. Ketika ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan adanya kasus tertentu penyelewengan sertifikasi dan atau labelisasi halal di lapangan, maka sistem ini mendorong penegak hukum menanganinya dengan tindakan yang spesifik berdasar pada kekhususan pelanggaran yang dilakukan. Sistem pengawasan insidental. Sistem pengawasan insidental merupakan proses pengawasan yang dilakukan pihak penegak hukum terhadap keamanan dan keselamatan pangan halal yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak atau sidak. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.